أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kajian ke-9 kita tentang fikih, yaitu membahas tentang najis yang sampai kepada penjelasan tentang kafir. Poin I ya, halaman 53. Kafir. Nah, di sini akan dijelaskan siapa yang dimaksud kafir. Poin 1 dari poin I ini adalah orang yang mengingkari tauhid. Yang mengingkari tauhid, yakni keesaan Tuhan, termasuk yang mengingkari Tuhan. Jadi yang mengingkari Tuhan dan ketauhidannya, keesaannya. Siapa lagi yang mengingkari nubuat, kenabian, termasuk kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mengingkari salah satu yang merupakan prinsip, yakni prinsip daripada Islam, yakni yang tidak bisa diingkari gitu, mudah dipahami, semua tidak perlu alim, semua orang awam mengerti dan tidak bisa diingkari, merupakan identitas Islam. Seperti apa? Ya, dalam istilah bahasa Arab yang disebut daruriyat, yang darurat, yang daruri, seperti sholat, puasa dan lain-lain, termasuk hijab. Jadi kalau di fikihnya Imam Khomeini termasuk yang dicontohkan itu hijab. Bahaya itu. Di Indonesia banyak yang mengingkari hijab. Makanya jangan istilahnya jangan tanya-tanya kalau ada orang yang tidak pakai hijab. Biarin aja supaya tidak repot kita ya. Puasa, hijab, sholat, yang mengingkari itu tergolong hukum kafir. Atau meyakini adanya ketidaksempurnaan dalam risalah Rasul. Ini juga banyak di Indonesia. Ala kulli hal, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini, apa hukumnya? Hukumnya kafir dan najis. Nah, ada kafir tapi tidak najis, termasuk yang semua itu sudah, tapi tidak najis. Siapa mereka itu? Ahlul kitab. Jadi kalau rahbar tidak menajiskan ahlul kitab. Oke ya, kita teruskan. Perhatian, mengingkari masing-masing prinsip agama baru bisa membuat seseorang menjadi kafir. Nah, ini keterangannya nih. Kan mengingkari salah satu prinsip-prinsip agama atau di atas. Nah, ini keterangannya lebih lanjut. Mengingkari masing-masing prinsip agama baru bisa membuat seseorang menjadi kafir ketika hal tersebut menyebabkan penolakannya terhadap risalah, penistaan terhadap kerasulan, rasul, atau penghinaan syariat. Coba saya lihat aslinya. Nah, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi, yang mengingkari itu prinsip-prinsip agama itu dikatakan kafir ketika penolakannya itu, yakni ini di sini terjemahannya, yakni di sini
di terjemahannya dikatakan menyebabkan penolakannya, gitu ya. Sebenarnya itu bukan menyebabkan. Yang 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 benarnya adalah ketika hal tersebut, yakni kembali kepada penolakan terhadap risalah, begitu. Jadi itu di diperbaiki itu terjemahannya. Nah, di sini terjemahannya dikatakan mengingkari masing-masing prinsip agama baru bisa membuat seseorang menjadi kafir ketika hal tersebut menyebabkan penolakannya terhadap risalah. Nah, itu kurang benar. Yang benar adalah ketika hal tersebut, jadi pengingkarannya itu, jadi mengingkari masing-masing prinsip agama baru bisa membuat seseorang menjadi kafir ketika hal tersebut atau ketika pengingkarannya tersebut, yang paling benar begitulah. Ketika pengingkarannya tersebut kembali bermakna, kembali garis miring bermakna penolakannya terhadap risalah, koma atau atau kasih atau komanya bisa dibuang itu, atau pendustaan terhadap kerasulan Nabi, kerasulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau penghinaan terhadap syariat atau menghina syariat, begitu. Jadi dalam fikih ini, fikih tahrirul masail ini dijelaskan seperti itu. Mungkin ini tidak mewakili ya, mungkin ini kitab ini tidak mewakili, tapi apa namanya, di situ diletakkan apa sumbernya. Bukan dulu sumbernya, yaitu pertanyaan 336 kayak gitu. Nah, jadi di pertanyaan aslinya di situ ditulis 336, tapi di kitab saya 335. Betul seperti itu. Yani sebab di buku lain yang lebih ringkas tidak disyaratkan dengan apa namanya, kembalinya atau bermakna mengingkari risalah. Cukup mengingkari daruriyat sudah terhitung kafir dan najis. Jadi tapi yang ini lebih lengkap dan saya cek di sebab buku Tahrirul Masail itu merupakan ringkas konklusi ringkasan yang dibuat oleh orang lain. Kalau buku yang biasa saya pakai ini yang kecil, Muntakhbul Ahkam, itu dipakai diringkas dari tanya jawab ya Rahbar Hafizullah yang dilakukan oleh pegawai Rahbar sendiri, yakni bagian fatwa. Tapi kalau Tahrirul Masail ini dirangkum oleh orang lain, makanya mungkin tidak terlalu bisa dijadikan sandaran. Tapi untuk hal yang sekarang ini sudah saya cek ke kitab yang belum dirangkum, yakni kitab Rahbar pertanyaan jawab yang belum dirangkum, dan memang dinyatakan seperti itu, yakni ada syaratnya. Jadi tidak gampang misalnya dengan hanya mengingkari sholat lalu kafir. Jadi bagaimana? Saya baca lagi nih ya, terjemahan yang kurang lebih bagus dari yang ada itu. Perhatian, mengingkari masing-masing prinsip agama baru bisa membuat seseorang menjadi kafir ketika pengingkarannya itu kembali garis miring bermakna penolakan terhadap risalah, pendustaan terhadap kerasulan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau penghinaan syariat. Sudah selesai poin 1.
Poin 2, orang kafir yang ahli kitab dihukumi suci. Nah, siapa ahli kitab yang dihukumi suci? Ya ahli kitab yang ada. Bukan ahli kitab yang punya Injil asli, punya Taurat asli, yang masih bertauhid. Bukan itu. Yang sekarang ini yang sudah merubah agama ini juga. Ya ini yang sudah tidak asli lagi. Gitu. Kalau yang asli itu jelas sudah pasti suci ya. Orang yang tidak asli ini juga tidak dihukumi suci. Begitu. Tentu ini mengikut fatwa Akbar kita Hafizah Allah. Perhatian dari poin 2. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah setiap orang yang menganut salah satu dari agama-agama ilahi yang pernah diturunkan Tuhan, yang maksudnya menganggap dirinya sebagai pengikut dari salah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memiliki salah satu dari kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi alaihissalam. Mestinya nabinya itu huruf kecil ya, bukan huruf besar. Kalau nabi huruf besar biasanya untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti agama apa? Lanjutan ini seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster yakni Majusi, dan As-Sabi'un yakni yang mengaku sebagai pengikut Nabi Yahya alaihissalam dan menyatakan memiliki kitab Yahya. Walhasil sesat dan sesatnya itu bukan urusan kita, malah bukan hanya sesat tapi kafir. Yang beda di sini adalah apanya? Adalah tidak najisnya saja. Ini kafir dan sesatnya tetap sama, tapi tidak najis menurut Akbar. Urusan surga nerakanya ya urusan nanti, urusan Tuhan itu. Kalau mereka istilahnya tidak tahu tentang Islam tidak datang kepadanya, Islam yang benar. Kalau Islam yang ngaco-ngaco datang kepadanya lalu dia tidak Islam, belum tentu dimasukkan neraka besok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajiyah ikhwan. Saya rasa sudah cukup keterangan poin 2 itu. Kita masuk sekarang poin 3. Hanya dengan memiliki keyakinan terhadap risalah Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam tidaklah cukup menjadi dasar untuk melaksanakan hukum Islam. Oleh karena itu, sekelompok ahli kitab yang dari sisi keyakinan beriman kepada risalah Rasul SAW akan tetapi secara praktis berperilaku berdasarkan asas metodologi dan adat istiadat para nenek moyang dan leluhur mereka tidak bisa dianggap muslim. Namun bila mereka tergolong sebagai ahli kitab maka dihukumi suci. Jadi di dunia ini ya ada orang, jadi kelompok gitu ya, meyakini kenabian Nabi, tapi hidupnya tidak sesuai dengan hidup Islam. Nah, mereka ini bagaimana hukumnya? Nah, mereka ini dihukumi sebagai apa? Tadi tidak bisa dihukumi sebagai muslim karena beriman kepada Nabi. Nah, tapi tentang najisnya bagaimana? Najis apa tidak? Nah, kalau dia tergolong ahli kitab, maka dikatakan tidak najis. Misalnya ada orang kelompok Kristen gitu, Masehi yang percaya ke Nabi. Tapi tetap dengan Masehinya.
Itu tidak najis, ya, tidak najis. Tapi ya kafir, ya. Bukan muslim jelas ya, bukan muslim. Sekalipun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di Iran ini, kalau hari Asyura itu, kalau hari-hari Muharram, 10 hari Muharram itu, yang memperingati kesyahidan Imam Husain bukan hanya orang Muslim. Orang Kristen juga memperingati. Bertabaruk malah mereka. Nah, gitu. Tapi Kristen. Jadi, seperti para Kristen terdahulu, ketika melihat Imam Husain di pantai seperti itu, mereka berkata, apa? Kalian ini umat Islam yang sungguh aneh, gitu ya. Jadi maksudnya kalau di Kristen kan nabinya aja sudah disanjung sampai kayak Tuhan kan gitu. Tapi mereka kalian keluarga Nabi kalian dibantai kayak begitu. Jadi ada yang meyakini misalnya kebenaran daripada Nabi atau aimah, tapi tidak ikut dalam prakteknya. Nah, itu mereka tidak bisa disebut Muslim. Dan kalau mereka tergolong Muslim, betul-betul Muslim, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Quran semua bersaksi, tapi mengingkari semua itu, mengingkari agama, ya berarti najis. Tapi kalau mereka tergolong apa namanya, percaya kepada Nabi dan para imam misalnya, tapi tidak mengamalkan, mengingkari syariatnya, tapi mereka ahlul kitab, jadi mereka ahlul kitab, kalau ahlul kitab seperti Kristen atau Masehi, maka walaupun kafir mereka tidak najis. Oke, poin 4. Para muslim yang murtad dihukumi kafir. Muslim yang murtad dihukumi kafir. Dan bila mereka berubah menjadi kafir yang bukan ahli kitab, maka mereka pun akan menjadi najis. Kan di dalam fatwa ini tidak semua kafir najis kan? Ahli kitab kan tidak najis. Nah, kalau ada orang muslim murtad ke Buddha atau ke Hindu, maka selain dia kafir juga najis. Tapi kalau murtadnya ke Kristen, dia hanya kafir tapi tidak najis. Saya baca ulang, para muslim yang murtad dihukumi kafir. Dan bila mereka berubah menjadi kafir yang bukan ahli kitab, maka mereka pun akan menjadi najis. Akan tetapi meninggalkan sholat, puasa, dan seluruh kewajiban-kewajiban syar'i lainnya hanya akan menjadikannya diragukan sebagai muslim dan tidak akan merubah statusnya menjadi kafir atau menjadikannya najis. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, jangan dihukumi kafir. Walaupun mungkin meragukan, ini muslim gitulah apa enggak nih. Apalagi orang Kristen misalnya masuk Islam, tapi tidak sholat. Apa kafirnya hanya mau kawin misalnya atau bagaimana? Nah itu kalau dia sudah muslim, tidak usah jangan dihukumi kafir. Tapi sekedar tidak melakukan kewajiban agama. Beda ya, tidak melakukan kewajiban agama dan mengingkari kewajiban agama. Mengingkari kewajiban agama ini juga dua. Mengingkari kewajiban agama yang bermakna mengingkari agama, bermakna melecehkan Nabi, bermakna bermakna kurangnya agama, atau tidak bermakna semua itu. Jadi ada berapa ini yang tidak melakukan sholat misalnya dan puasa, ada 3 peringkat. Ada yang tidak melakukan kewajiban sholat dan puasa saja. Ada yang tidak melakukan dan mengingkari
Nah, yang mengingkari dibagi dua. Pengingkarannya bermakna mengingkari agama. Pengingkarannya tidak bermakna mengingkari agama. Nah, masing-masing punya hukum. Kalau yang tidak melakukan kewajibannya saja, itu dosa saja. Tapi tidak boleh dihukumi kafir. Orang yang mengingkari kewajiban yang darurat-darurat itu, nah, tapi dia tidak bermaksud mengingkari agama. Mengira bahwa hal itu tidak wajib misalnya. Ya, mengira bahwa hal itu tidak wajib saja. Ini tidak masuk ke dalam kafir. Tapi yang ketiga, kalau dia tidak melakukan apa namanya kewajiban darurat itu dan menyertainya dengan pengingkaran, dan pengingkarannya itu bermakna mengingkari agama, kewajiban agama, mengingkari agama, mengingkari syariat, mengingkari kenabian Nabi, misalnya dari itu, maka itu disebut kafir. Atau menganggap agama kurang, itu juga termasuk yang kafir. Nah, saya ulang di sini. Akan tetapi meninggalkan sholat, puasa, dan seluruh kewajiban-kewajiban syar'i lainnya hanya akan menjadikannya diragukan sebagai seorang muslim. Tapi tidak ada tapinya ya. Dan tidak akan mengubah statusnya atau merubah statusnya menjadi kafir atau menjadikannya najis. Dan jadi tidak menjadi najis ya. Dan selama keraguan tersebut belum terbukti, dia tetap memiliki hukum sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh muslim. Yani apa? Suci. Poin 5. Aliran Aliyullahi. Jadi ada aliran yang menganggap Imam Ali itu Tuhan. Namanya Aliyullahi. Apabila mereka berkeyakinan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah Tuhan, atau menganggapnya sebagai sekutunya, maka mereka adalah kafir dan najis. Jadi kalau ada aliran Aliyullahi dan betul mereka menganggap Imam Ali sebagai Tuhan atau menganggap sekutu Tuhan, maka mereka adalah kafir dan najis. Tapi kalau sekedar Aliyullahi saja, tapi tidak menganggap Imam Ali Tuhan dan sekutu Tuhan, ya tidak najis. Poin 6. Seseorang yang menjelek-jelekkan dan menghina salah satu dari Imam Maksum alaihissalam akan dihukumi kafir dan najis. Coba saya lihat ayatnya. Betul sudah saya cek ini. Ada di tanya jawab yang aslinya. Ya, ini poin 6 ini. Walaupun nomornya bukan di 320. Yang di tempat saya ini nomor 319. Jadi seseorang yang menjelek-jelekkan dan menghina salah satu dari Imam Maksum alaihissalam akan dihukumi kafir dan najis. Begitu. Ini tidak perlu penjelasan saya rasa ya. Menghina lah. Menghina itu. 7. Seluruh pengikut aliran sesat Bahaiyah dihukumi najis. Ini orang-orang Bahai itu dihukumi najis. Oke, ini masalah kafir sudah selesai. Kemudian ada beberapa poin yang perlu diketahui bersama sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan. Tapi ada di kitab. Maksudnya tambahan dari bab tentang najis. Nah, beberapa subjudul baru, beberapa poin berkenaan dengan najasa. Beberapa poin yang berkenaan dengan najis. Poin A. Keringat dari junub haram adalah suci, akan tetapi ikhtiar wajib tidak
melakukan sholat dengannya. Jadi tidak dibawa sholat. Jadi keringat junub haram, ketika keringat junub haram adalah suci, akan tetapi ikhtiar wajib tidak membawanya ke dalam sholat. Begitu kalau mau dirubah, tapi tidak penting. Dan walaupun kalimatnya mungkin kurang enak, tapi sudah benar. Akan tetapi ikhtiar wajib tidak melakukan sholat dengannya. Junub haram itu seperti apa orang yang junub haram? Seperti berzina, onani, itu junub haram. Atau saya rasa masuk ke dalam junub haram, misalnya jima dengan istrinya di siang hari bulan puasa. Begitu. Yang sedang berpuasa tentunya, bukan dalam musafir. Ketika dalam berpuasa bulan Ramadan misalnya. Kalau berpuasa sunnah tidak apa-apa karena boleh dibatalin kapan saja. Itu kalau puasa qadha bisa dibatalin juga sebelum zuhur misalnya. Nah, ala kulli hal jadi keringatnya itu tidak najis ya. Akan tetapi tidak boleh dibuat sholat. Kalau untuk peka rahasianya apa? Nah, kemungkinan ya rahasianya adalah karena dalam sholat badan dan bagi kita tidak boleh membawa hal-hal yang haram. Jadi badan dan bagi kita tidak hanya wajib dari tidak hanya wajib dari najis. Tidak hanya wajib bersih dari najis, tapi wajib bersih juga dari hal-hal yang diharapkan. Seperti bulu putih, tidak najis, tapi haram. Jadi tidak boleh ada di tubuh kita atau di badan kita ketika kita melakukan sholat. Poin D. Keringat tubuh dan air ludah dari seseorang yang telah memakan daging haram dan najis, seperti daging babi adalah suci. Nah, perhatian ya, yang tadi di atas itu poin A, kalau sudah mandi junub, ya keringatnya sudah jadi suci lagi. Dari awal memang tidak najis ya, keringatnya bisa dibawa sholat, gitu. Tapi sebelum mandi junub, keringatnya itu jangan dibawa sholat. Memang tidak bisa sholat kalau masih junub. Walhasil yang terkena dengan keringat itu bajunya atau apa, nah itu jangan dibuat sholat. Sucikan dulu, tapi bukan mensucikan dari najis, yang mensucikan dari haram. Jadi cukup dibersihkan saja. Itu yang poin A. Yang poin B, keringat tubuh dan air ludah dari seseorang yang telah memakan daging haram dan najis seperti babi, itu keringatnya tidak najis. Begitu juga air ludahnya tidak najis. Kalau sudah makan ya, setelah makan najis. Jadi orang yang misalnya iyalah seperti orang yang misalnya makan daging babi, lalu keringatnya terkena kita. Kecuali kalau badannya najis semua, misalnya dia pemakan babi di rumahnya, ya berarti seluruh tubuhnya terkena najis babi itu kan, itu masalah lain. Tapi seandainya dia pemakan babi ini mencemplungkan diri ke kolam renang, keluar dari kolam renang meludah ke kita, nah ludahnya itu tidak najis. Itu Muslim ya, yang Muslim atau yang ahlul kitab. Atau setelah keluar dari kolam itu dia berkeringat, keringatnya tidak najis. Udah ya, itu poin D. Saya ulangi lagi untuk keringat haram, junub haram, keringat junub haram itu. Jadi sekalipun dia sudah mandi junub, baju-bajunya yang tadi najis, yang tadi terkena, bukan najis ya, terkena
keringat itu yang dipakai buat sholat. Poin C. Darah yang telah pudar warnanya yang kadangkala tertinggal setelah membasuh baju, bila zat darahnya telah tidak ada, melainkan hanya warnanya saja yang tertinggal dan tidak bisa hilang dengan membasuhnya, dihubungi cuci. Cara misalnya mengenai kaos putih atau ialah kaos putih, baju putih terkena darah, dicuci sudah, disucikan secara syariat. Disabun misalnya, setelah disabun disucikan secara syariat. Nah, kalau darahnya itu secara umum sudah hilang, tapi masih ada bekas-bekas merahnya itu, kalau itu hanya warna, maka tidak najis. Ini penglihatan fikih. Penglihatan fikih itu sandarannya apa? Umum, bukan kimia. Sebab kalau dalam pandangan kimia, warna merah itu bukan warna, ya darah itu. Tapi tipis banget kan gitu. Atau matunya darahnya tipis banget. Tapi kalau dalam pandangan agama secara umum, maka itu warna saja yang tertinggal. Seperti mensucikan mani, zaman dulu tidak ada sabun, susah. Mani itu kalau kena baju hitam, biar dicuci kayak apa, putih-putihnya tidak ada. Inilah walhasil. Terus bagaimana caranya orang yang dulu supaya hilang bekasnya? Dikencingi. Jadi sebelum disucikan, sebelum dicuci suci, sebelum dicucikan untuk menjadi suci, dikencingi dulu. Baru dicuci dan disucikan. Nah, itu baru itu hilang. Warnanya juga hilang. Baik. Ini sekedar nukil-nukil pengalaman orang lama. Biar disabun juga kadang-kadang tidak hilang itu warna mani ya. Begitu juga warna darah. Kalau warna mani, kalau mau dihilangin pakai pincir. Sudah tentu najis. Jadi wajib disucikan lagi kalau mau sholat. Oke, poin D. Muntah dihubungi suci. Baik yang keluar dari bayi yang masih menyusu, anak-anak menyusu yang telah mengkonsumsi makanan tambahan, ataupun yang keluar dari manusia dewasa. Jadi muntahan hukumnya suci. Jangan dikira karena misalnya sudah bertemu dengan kotoran di dalam perut lalu keluar lagi, maka dia jadi najis dan keluar lagi jadi najis waktu keluar. Enggak. Muntahan hukumnya suci. Sudah tentu kalau muntahannya itu yang dimakan suci. Kalau muntahannya pemakan babi, masalah lain. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan. Jadi walaupun dalam perut bertemu dengan kotoran, tapi tidak najis. Kalau keluar lagi lewat mulut ya